Yuk kita berdoa bahwa teman-teman juga yang mari Roh Kudus, kami mau ibadah Bapa di dalam nama Yesus. Kami minta juga kesehatan Bapak bagi anakmu Hafni ya Tuhan. Berkati juga anak-anakmu Bapak yang keterima Bapak pekerjaan. Berkati Bapak yang di BCA Bapak, dalam nama Yesus terbukalah setiap Bapak anugerahmu Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Terima kasih ya Roh Kudus pada sore hari ini Tuhan. Menjelang malam Bapak kami berdoa Bapak, kami mau ibadah Bapak. Bukakan Bapak hati kami Bapak, sehingga kami hidup Bapak bukan dengan kesombongan ya Tuhan, tapi biar kami hidup Bapak dalam anugerah kerendahan hati ya Roh Kudus. Mari Tuhan ajari kami ya Tuhan, sehingga kami tidak jatuh Bapak dalam semua Bapak hal-hal Bapak akan dunia ini ya Tuhan, terlebih jatuh dalam dosa. Tapi biarlah kami jatuh Bapak di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, agar kami hidup Bapak dalam pembelaan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Rana Masyiki di PT Corona Mata Karapaya Rab. Mari Tuhan urapi kami ya Tuhan, rubah cara pikir kami, rombak Bapak roh kami ya Tuhan, sehingga Bapak bukan kami hidup Bapak menjalani dengan kesombongan, tapi kami menjalani Bapak dengan cara pikir-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus biarlah kuasa Tuhan Bapak menaungi hidup kami, dan kuasa Tuhan Bapak memimpin dalam setiap kehidupan kami. Terbukalah jalan-Mu, terbukalah mujizat-Mu, terbukalah segala kuasa atas hidup kami, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, saudara, sebelum saya masuk dalam firman-Nya, ya baik juga yang di YouTube. Ya, sekali lagi saya mau sedikit highlight dulu sebelum saya masuk khotbah untuk sore hari ini. Ya, saya kemarin terakhir khotbah di hari apa ya ini? Hari Minggu, hari Sabtu ya, hari Selasa ya. Saya khotbah tentang namanya hidup tuh ada dua pilihan. Masuk rencanamu sendiri atau masuk dalam rencananya Tuhan. Seringkali saudara berkata ya, saya akan mau masuk dalam rencana Tuhan ya. Nyatanya banyak orang Kristen hidupnya dalam keadaan yang susah, sulit. Ya, saudara mau masuk dalam rencananya Tuhan, saudara, seperti dalam Yesaya 60 ayat yang pertama, saudara harus bangkit dulu. Tidak ada namanya orang masuk dalam rencana Tuhan tanpa namanya kebangkitan. Ya. Jadi saudara harus masuk dalam namanya aturan Tuhan, akan namanya janji Tuhan, akan namanya pertolongan Tuhan. Yang pertama saudara harus apa? Bangkit dari namanya sebuah keterpurukan. Ya, setelah itu saudara harus hidup, masuk dan perhatikan akan namanya sebuah kehidupan. Masuklah hidup dan jadi terang. Baru akan namanya muncul sebuah mujizat. Baru akan masuk dalam namanya planning of the God. Nah, saat saudara bilang aku mau masuk, ingat ya, hidup manusia itu tidak ada sesuatu tuh yang saudara akan berpikir bahwa segala sesuatunya akan baik-baik aja. Kadang-kadang kita akan mengalami banyak gesekan, mengalami banyak fitnahan, hinaan, dan everything yang saudara nggak mau justru akan terjadi sejak saudara masuk dalam rencana Tuhan. Tapi ada berapa banyak orang justru hidup dalam kepahitan, dalam penderitaan, dalam mengasihani diri dan everything lainnya. Nah, saudara harus tahu, semua itu bukan saudara meresponi dengan hati yang marah, tapi belajar dari situasi-situasi yang saudara hadapi. Ya, entah saudara dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang saudara hadapi. Kadang-kadang ada situasi-situasi yang saudara itu nggak mengerti. Di situ saudara nggak perlu namanya marah. Nggak perlu namanya, kadang-kadang kita dalam rumah tangga, saya pilih bercerai. Nggak perlu saudara. Belajar aja dalam situasi tersebut, itu masuk dalam rencana Tuhan. Saudara bukan meresponi dengan cara pikir kita. Nah, itu yang saudara harus berubah. Nah, masuk dalam rencana Tuhan, saudara perlu apa? Bangkit. Keluar dari kegelapan. Cara pikir, cara pandang, semua iman saudara harus muncul. Nah, hiduplah dengan terangnya Tuhan. Saat terangnya Tuhan memimpin hidup saudara, saudara akan berdekatan dengan Tuhan dan akan lihat namanya cara dan jalan Tuhan itu yang penuh dengan keajaiban dan mujizatnya. Amin, saudara. Ya, jadi saudara kalau misalnya, Pak, saya mau dengar kembali khotbah yang barusan saya sampaikan, saudara tinggal klik di YouTube ya, saudara tinggal bisa lihat dan saudara bisa nonton kembali, itu sudah diposting. Hari ini saya akan ngomongin tentang namanya hidup, ya, saudara harus hidup dengan namanya cara, dan ya ada hal yang kita kadang-kadang melakukan kesalahan karena kita nggak mengerti tentang firman Tuhan. Nah, hari ini saudara bisa buka di dalam 1 Tawari pasalnya yang ke, sebentar ya, 1 Tawari 21 ayatnya yang pertama. Ya, amin ya. Saya berdoa saudara itu apapun kesusahan saudara hari-hari ini yang saudara hadapi, ya saudara akan tahu namanya hidup. Tuhan ngomong begini sama saya, bagus sekali Tuhan tuh bicaranya. Hidup kita di dunia ditebus dengan darahnya. Makanya lagunya ngomongin darah Yesus. Ya, saya nggak tahu hari ini nggak punya planning tentang namanya darah Yesus lah apa segala, nggak punya planning sama sekali. Ya, tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan tuh nyampaikan gini, saat saudara namanya diluputkan dari namanya neraka, Tuhan tebus dengan darahnya. Nah, yang kedua,
Tuhan sampaikan begini, kalau cara hidupmu salah, kamu yang tebus, bukan Tuhan. Saya pikir ngeri, iya juga sih, ngeri juga pikir kalau. Nah, cara hidup saudara itu sebagai seorang Kristen, belajarlah dengan baik. Nah, saya sering kalau bisa saudara, kenapa saya ngalamin namanya sebuah kemiskinan, kesusahan, dan everything yang saudara hadapi? Sebentar nih, mengganggu. Nah. Lanjut. Ya, saya langsung masuk dulu dalam firman-Nya. Saudara yang punya Alkitab bisa buka dalam 1 Tawari pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama. Ya, saya ulangin, iblis bangkit melawan orang Israel ya. Jadi iblis itu nggak mungkin namanya tinggal diem untuk melihat orang Kristen diselamatkan Yesus, nggak mungkin dia tinggal diem. Ya, jadi dia emang selalu namanya punya rencana untuk namanya menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, kata Daud, supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 3. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya, maksudnya rakyat Tuhan, 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal ini? Dengar baik saudara. Ya, Daud hidup dengan tidak dipandang oleh banyak keluarga ya. Bahkan keluarga sendiri pun tidak namanya memperhatikan hidup Daud. Tapi Tuhan memilih Daud dan mengangkat Daud sebagai raja, yang sebagai wakil di bumi untuk membawa jiwa-jiwa bangsa Israel ke hadapan Tuhan. Nah, saya pernah khotbahin ini. Saya pernah khotbahin Daud maksudnya. Ayat ini saya belum pernah khotbahin. Nah, Daud waktu di atas, dia mengalami apa? Kesombongan. Nah, tadi pesan Tuhannya yang di awal ya. Kalau saudara namanya hidup percaya pada Yesus, dosamu ditebus supaya kita nggak ke neraka. Tapi kalau cara hidupmu salah, kamu yang tebus. Maksudnya gimana? Nanti kita belajar. Saudara jangan berpikir Tuhanlah yang tebus. Enggak, saudara dan saya yang tebus kesalahan tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa segala sesuatunya Yesus. Ya, Yesus mau aja kalau saudara ngikutin dengan tepat apa yang dia mau. Amin saudara. Ya, ingat ya, dosa ditebus. Tapi cara hidup yang salah, ngawur dalam kehidupan, saudara yang tebus. Kenapa? Sengsara nantinya. Nah, kayak kenapa banyak orang tuh susah. Ya, dosa daripada sebuah kesombongan Daud muncul waktu di atas, bukan di bawah. Waktu dia cuma ngembalakan 2-3 ekor, ya dia cuma sendirian, nyembah Tuhan mungkin pakai kecapinya dia. Dia tidak muncul segala pikiran jahat. Tapi Alkitab mencatat Daud punya pikiran jahat, punya kesombongan muncul waktu dia jadi raja. Saya nggak tahu hidup saudara itu mau yang bagaimana. Kita sering tahu akan namanya dosa kesombongan. Sering saudara dan saya dengar akan namanya hidup ini gak boleh sombong. Seringkali kita tahu namanya kerendahan hati dan sombong. Tapi tidaklah banyak orang mengerti tentang namanya hidup bagaimana rendah hati. Saya gak bahas rendah hatinya. Saya justru bahas tentang namanya hidup manusia, orang Kristen. Kalau muncul namanya sebuah kesombongan, ini membuat kita berantakan hidup. Dan mengalami banyak namanya sebuah hal-hal yang mengerikan. Entah itu dalam pekerjaan, dalam ekonomimu, dalam setiap pernikahan yang saudara bangun, baik juga dalam pelayanan, itu bisa rusak walaupun awalnya diberkati. Ya, saudara mungkin dulu waktu susah, hidup gua mati-matian dengan Tuhan, mulai diberkati, pelayanan mulai berkembang, muncul kesombongan, kok lama-lama berkurang, menurun. Nah, ini seperti Daud. Saya menemui banyak orang hidup di dalamnya dan berjalan dengan kesombongan itu sendiri, tanpa disadari maupun disadari. Ciri orang sombong hidupnya lebih namanya mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Menghargai diri, pamer, gak bisa dinasehati. Ya, merasa benar, orientasinya ya cuman dirinya sendiri. Maunya dipuji, dilihat orang, mandang rendah orang kalau gak sederajat.
Dan Daud di sini ngitung namanya. Nih lihat pasukanku yang begitu kuat. Dia nggak berpikir bahwa Tuhan lah yang menjadikan dia kuat seperti saat ini. Kalau saudara namanya hidup dalam namanya diberkati Tuhan, lupa dengan model kayak begini, hati-hati saudara. Saya akan bahas supaya saudara ini belajar. Kalau wah Pak saya lagi diberkati, hati-hati. Ya, saya nggak bilang orang diberkati pasti sombong, enggak. Saya cuma memang serius mau warning. Kalau saudara diberkati, ayo makin lekat dengan Tuhannya makin kuat. Ya, yang Pak saya hidup miskin, nah itu lebih parah lagi. Saudara harus melekat dengan Tuhan. Ya, jadi jangan saudara bilang, nah kayak kemarin ada orang bilang, Pak si khotbah ini bagus. Ya, satu khotbah yang dimana saya tahu hamba Tuhan itu adalah pengajar kemakmuran. Satu sisi orang ini ngomongin khotbahnya bagus, pengajaran tentang berkat, kemakmuran, kekayaan, kelimpahan. Nah, sedangkan sendiri dia ngomong bagus, dia sendiri nggak kerja. Saya kadang-kadang jadi sanksi. Lu bilang hamba itu Tuhan itu bagus, tapi lu sendiri hidup susah. Seringkali kita mungkin namanya lihat, wah hamba Tuhan ini bagus, ini bagus. Ini bukan siapa yang bagus, saudara. Yang bagus tetap Yesus, amin saudara. Yang bagus itu bukan pendetanya, yang bagus itu tetap Yesus. Kalau saudara ikut Yesus dengan benar, berkatnya pasti datang. Nggak benar, susah. Susah, serius. Ya, kesombongan tidak dilihat dari karena dia kaya Pak, belum tentu. Pak nggak jauh-jauh ipar saya sukses, sombong, dengerin orang Kristen. Kesombongan orang itu nggak diukur dari namanya dia sukses nggak sukses. Dia kaya atau miskin. Orang kaya banyak yang sombong, yang miskin lebih banyak lagi yang sombong. Kenapa? Karena Daud punya pengertian. Hitung. Saya sering kali menemui orang Kristen kalau diminta Tuhan, ayo kamu. Kayak kemarin ya, saya ketemu seseorang. Ini orangnya pinter, saking pinternya menurut saya jadi goblok gitu, jadi bodoh. Dan ini saya bukan nemuin satu orang, udah berapa kali. Ada kemarin masih baru hitungan satu hari kemarinnya masih inget jelas. Tapi berapa banyak saya nemuin orang-orang kalau diajarin firman, ngapain ngitung, ngapain kayak Daud. Saya baca lagi yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Banyak orang mau hidup dalam Tuhan, dalam rencananya, dalam berkatnya. Saudara pakai hitungan-hitunganmu, kamu akan hidup dalam kesombonganmu sendiri. Bukan berkat yang datang. Daud ngitung dengan pikirannya, dengan skill dan kehebatannya. Makin diberkati enggak, makin diratain sama Tuhan. Orang ini nggak bekerja udah 2 tahun. Ada banyak orang Kristen nggak kerja loh. Dan saya kadang-kadang nggak habis pikir. Saya merasakan Tuhan tuh begitu baik dan luar biasa untuk bisa menolong hidup saya dan menjamin hidup saya. Saya nggak kerja, saya pelayanan full time, nggak dibawa ke gereja manapun, nggak ada gaji, nggak ada. Hidup saya itu cuman kayak iman, kayak kepercayaan kepada Tuhan, dan beneran Tuhan tuh pelihara dengan dahsyat. Entah dengan saudara. Ada orang Kristen yang, Pak saya cuma punya sepeda satu, bangga, bersyukur Pak. Kok bersyukur kayak begitu? Saya kemarin khotbahin bahwa Tuhan Yesus nggak jauh-jauh datang dari sorga ke bumi. Ya cuma melihat kemiskinan saudara. Saya bukan ngajarin tentang kemakmuran ataupun berkat saudara. Dia tanya sama saya, bagaimana saya supaya diberkati Tuhan bisa kerja? Gampang saya bilang. Kamu bangun jam 5 pagi, berlutut aja di depan Tuhan. Masa kayak gitu bisa diberkati katanya? Mana mungkin, kan kerja harus cari kerja. Loh ini orang Kristen loh yang ngomong sama saya. Apa? Itu. Saya sambil tanya jawab dengan orang tersebut, saya sambil connect sama Roh Kudus. Ya, kalau saudara, ya saya nggak nyaranin berdebat. Saya tuh orang nggak suka debat sebenarnya, tapi nggak tahu tuh bagaimana Tuhan mempertemukan saya dengan orang kayak begini. Dan saya tuh dengan sambil duduk saya sambil tanya, Tuhan ngomong apa? Firman-Nya mana Tuhan?
Dan Tuhan tuh jawab dengan bagus sekali. Sampai orang itu terdiam, saudara. Dan pagi harinya, Tuhan, saya mau khotbah hari ini. Kamu buka satu tawa, saya buka, saudara. Di hadapanku, jangan pakai hitungan. Sekali lagi saya ulangin, saudara. Di hadapan Tuhan, jangan pakai hitungan. Pakai hitungan Tuhan. Sejak Daud menghitung jumlahnya, Tuhan mendapati hatinya penuh dengan kesombongan. Kan harusnya begini. Kan harusnya begitu. Betul Pak, betul. Sejak saudara bilang, ayo puasa. Bagaimana mungkin puasa bisa diberkati? Bisa. Esther kok diberkati? Yosafat bertarung dengan bangsa yang lebih besar. Dia cuma memuji Tuhan. Kalau ngomong otak, memang gak masuk akal. Tapi kalau otak yang main, saudara pasti munculnya adalah kesombongan. Karena sejujurnya ikut Tuhan itu nggak bisa namanya pakai otak ikut Tuhan ya. Kalau kerja pakai otak, ikut Tuhan nggak bisa. Makanya ada orang yang kita cari Tuhan yang masuk logika. Oh, saya nggak cari Tuhan yang masuk logika. Saya cari Tuhan yang ngomongin kebenaran dan keselamatan itu sendiri. Amin saudara. Kalau ngomongin otak, saya cari Tuhan yang masuk logika. Dia tuh Tuhan. Ciptain manusia pakai otak tuh bagaimana? Ciptain manusia pakai debu dan tanah. Itu aja udah gak masuk otak menurut saya. Amsal 3 ayat 5, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa firman ini muncul? Karena kalau saudara pakai pengertianmu sendiri, artinya kamu akan mengendalikan Tuhan. Bukan Tuhan ngendalin kita. Tuhan berkati Daud, Tuhan proteksi Daud, Tuhan memberikan perlindungan. Semuanya itu di luar nalar Daud. Daud itu cuma orang buangan, cuma sampah sebenarnya. Seperti kita, sampah. Tapi Tuhan pilih Daud karena hatinya. Kalau Tuhan pilih karena pikiran Daud tuh buang saudara. Gak kepake model kayak begini. Pinter kagak, cuma ngurusin 2-3 ekor domba bisa apa? Boro-boro ngalahin Goliat. Dengar baik saudara, Daud bisa ngalahin Goliat bukan karena skillnya Daud. Ada urapan Tuhan yang dimana roh Tuhan berkuasa dalam hidup Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 6. Amin saudara. Sejak saudara namanya berpikir dengan Tuhan, kegagalanmu akan besar. Saya sejujurnya ikut Tuhan. Saya juga orang pakai otak, bukan nggak pakai otak. Saya juga orang ya kalau ngomongin dunia ya, saya juga orang goblok-goblok banget saudara. Ya saya pernah bilang, saya di kelas nih zaman saya SD, SMP, matematika saya nomor 1 saudara. Matematika saya, accounting saya, fisika saya itu bagus nilainya. Karena saya suka hitung-hitungan. Ikut Tuhan, otak saya nggak pakai. Saya bilang, ini gimana caranya? Saya berdoa saudara itu kalau misalnya diminta Tuhan atau Tuhan berbicara dalam hidup saudara, jangan banyak tanya deh mendingan. Makin pusing yang ada. Tiba-tiba Tuhan, misalnya gini ya saudara. Tuhan pengen dong diberkati. Mana uang? Misalnya Tuhan tanya, mana uang? Kasih ke orang itu. Bukan ke saya, ke orang itu. Saudara kalau mikir, gua kasih, gua gak makan dong. Betul apa betul? Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya kepada Yesus. Ingat saudara, saat saudara namanya menghadap Tuhan, buang loh, ini penghalang nomor 1. Kenapa? Munculnya bukan iman, kesombongan. Sekali lagi saya ulangi. Munculnya bukan iman. Tuhan butuh iman, bukan otak saudara. Iman dengan otak itu bertentangan. Nah, kalau saudara paham di sini, hidupmu berubah loh. Saya jamin itu pasti berubah. Kalau paham di sini ya, iman yang Tuhan mau minta dalam hidup saudara, bukan pikiran. Ini nggak bisa sinkron. Yang nyembuhin orang pakai tumpang tangan tuh bagaimana nyembuhinnya? Kalau pakai otak lu mikir, ini gimana sembuhnya? Tangannya ada apa? Gitu kan nggak ada apa-apa. Yesus nyembuhin orang buta, cuman diludahin saudara. Emang ludahnya sakti? Ya kan ada iman dari orang buta itu. Bartolomeus cuma dibilang, melihatlah engkau karena imanmu. Tuhan butuh iman, bukan otakmu. Otak saudara dipakai buat kerja aja udah. Buat kehidupan manusia. Ngadep Tuhan, lepasin. Inilah kenapa kita ini gak bisa lihat mujizat.
kadang dalam rumah tangga. Pak, dia selingkuh, Pak. Jahat kelakuannya. Firman Tuhan ngomong apa? Doakan dengan imanmu, kau menyelamatkan suami dan anak-anak. Kalau dipakai otak, kita ini nggak mungkin bisa ikut Tuhan dengan benar. Amin, saudara. Saya berdoa saudara bisa tahu Yesus yang kita sembah, Juru Selamat. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, di dalam 1 Tawarikh yang pertama, ayat yang ke-20, pasal 21 ayat yang pertama. Banyak orang tidak mau hidup dalam Tuhan. Kenapa? Saudara sedang ngitung. Kemarin ada orang yang bertanya sama saya begini. Pak, saya 2 tahun nggak kerja. Saya mau tanya sama saya deh. Kenapa Tuhan nggak berkati saya? Setelah ngobrol panjang, ya 2 jam lebih kita ngobrol di sana. Saya bilang simple, saya bilang otakmu lepasin, saya bilang. Karena kamu itu terlalu pintar. Saking pintarnya blow on menurut saya. Kenapa? Tuhan nggak pernah bekerja dengan otak, saudara. Yang muncul adalah kesombongan. Orang sombong nggak akan bisa diberkati. Sekali lagi saya ulangin, orang sombong dengan pikirannya sendiri nggak akan bisa diberkati, nggak akan. Itulah kenapa kamu 2 tahun nggak kerja, saya bilang. Langsung dia gini. Buka Amsal 16 ayat 18 dulu. Ya. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, sekali lagi saya ulangin, ya, kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati. Sebentar. Ya. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu firman. Makanya pastikan bahwa kita ini ikut Tuhan. Bukan yang muncul tuh pikiran dan otak kita. Kenapa? Sumber kesombongan tuh muncul di sini. Kita diberkati, kadang kita pamer, tulis di Facebook, mobil baru nih, rumah baru. Ya, tahu dikit firman, langsung koar-koar. Hati-hati, saudara. Kenapa? Pengen dipuji orang. Ingat, orang sombong tuh pengen dipuji. Pujian saudara itu, ya, jangan pernah saudara mengingini pujian. Hilang pahalamu, berkatmu hilang. Lo cari ayatnya, ada kok ayatnya. Kalau kamu berdoa, masuklah di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang di sorga melihat. Kalau kamu berdoa di pinggir jalan, di tengah jalan, dilihat, dipuji, kamu gak terima upah. Udah dapat dari orang lain. Nah, saudara sebagai namanya anak Tuhan, jangan pernah terima pujian. Pujian itu milik Yesus. Amin, saudara. Saya berdoa saudara itu bukan namanya, ya ada berapa banyak orang ngomong, pendeta ini bagus. Saya bilang, saya waktu disampaikan suara-suara model kayak begitu. Wah, pendeta ini bagus, kamu harus gitu. Oh, saya nggak perlu jadi siapapun, saya bilang. Saya perlu jadi seperti yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya. Saya nggak perlu jadi pendeta A, pendeta B, pendeta C. Semua itu manusia. Saya harus jadi seperti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak perlu jadi siapapun. Nggak boleh jadi diri sendiri, nggak boleh. Jadi seperti apa yang Tuhan mau tuntun. Yang benar tuh. Ya, orang dunia bilang be yourself, itu nggak berlaku di dalam Tuhan. Kalau saudara bilang jadilah diri sendiri, bukan jadi milik Tuhan dong. Tuhan yang ngatur. Maka saudara akan lihat, ya Daud yang bukan siapa-siapa jadi raja. Ada banyak pekerjaan tangan Tuhan, nggak bisa pakai otak. Musa di tepi lautan, di tepi laut Teberau, mau ngapain kalau pakai otak? Yuk ambil ember semua, yuk kita kuras nih ini laut. Nggak bisa. Mau pakai otak nih nggak bisa kerja. Mujizat nggak akan terjadi kalau saudara melakukan dengan pikiran sendiri. Muncul kesombongan, muncul semua gaya hidupmu sendiri. Disitulah Tuhan nggak bisa kerja. Bagusnya Musa tanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Alkitab mencatat orang Israel berseru-seru di hadapan Tuhan. Tuhan kasih firman nih, angkat tongkatmu belah tuh laut. Masa tongkat bisa belah laut? Amin, saudara. Pak, keluarga saya belum bertobat. Nggak usah pakai otak. Ini kapan bertobatnya? Nggak tahu. Otakmu jangan kerja dulu. Jangan ngitung.
ngitung, maka nggak terjadi apa-apa. Tenang, percayakan pada Tuhan. Saya teringat waktu mama saya mau terima Yesus. Tuhan ini gimana mama saya? Kamu layanin orang lain. Loh kalau saya mikir, saudara, kalau saya ngitung, nggak akan bertobat kok. Amin. Salam Daud, bagus buat kita bisa belajar. Saya nggak bilang ini Daud itu jelek, enggak. Kita belajar. Pak, hidup saya susah, jangan-jangan kamu banyak mikir. Bukan banyak berlutut. Bukan banyak namanya memuji Tuhan. Muncul kesombongan membuatmu tergeletak. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Belum tinggi udah jatuh kata Tuhan. Belum muncul sombong. Perhatikanlah gaya kita di dalam kerohanian. Artinya saudara itu kalau hadap Tuhan empty. Jangan ngajarin Tuhan. Ada banyak orang, Tuhan kan harusnya begini. Tuhan kan harusnya begitu. Nah kemarin seorang perempuan, ya seorang ibu, Pak saya ini udah berdoa Pak. Tapi kenapa Tuhan belum tolong saya? Gampang saya bilang. Kesalahan tuh gak selalu dari pihak Tuhan loh. Itu udah pasti saya bilang. Karena dia Allah yang kudus, sempurna, gak ada cacatnya. Jadi kamu yang salah saya bilang. Kenapa? Otakmu. Nah, saya mau sembuh Pak oleh karena doa. Imanmu muncul itu namanya. Nah, malam hari ini saya pengen datang di hadapan Tuhan. Itu iman. Itu hati dan rohmu bersaut-sautan dengan Tuhan. Harusnya kayak gitu. Pak, utang saya belum lunas. Ya, otakmu bertobat dulu. Kenapa banyak orang terjerat utang? Karena Tuhannya dipinggirin. Otakmu ngitung. Kalau gue pinjem ke bank, dapat duit langsung. Gak perlu berdoa, gak perlu berlutut. Ngitung kan? Sombong. Ayo. Bilang ke dirimu, jangan sombong. Ini di hadapan Tuhan sangatlah berbahaya. Saya ini juga orang sombong. Saya ini juga orang logik, hitung, dan everything. Sejak saya ngeliat namanya mujizat, sejak saya namanya berjalan dengan Tuhan, ngadap Tuhan, udah berlutut aja udah. Amin saudara. Amin saudara ya. Seringkali kita nih menghitung, harusnya nih kan ditolongnya begini nih. Kalau gaji 1 juta ya thank you Lord. Nah, itu Tuhan ngomong bagus sekali. Kenapa banyak orang hidup gak berkecukupan kata Tuhan? Karena ngitung. Imanmu gak muncul. Yang muncul hitungan. Itulah kenapa kamu jatuh. Pahamlah saudara. Kenapa orang bisa ngitung? Contoh gini ya. Dengerin ya. Orang gak perpuluhan kenapa? Ngitung duit. Saya ikut Yesus dari gaji cuma 1 juta. 1 juta loh. Rumah ngontrak saudara, bukan rumah sendiri. Rumah ngontrak. Ngidupin orang 5. Coba ngitung. Ada yang sanggup kayak gitu? Gaji 1 juta waktu saya awal kerja. Ya saya tuh berlima. Saya sama istri saya tuh udah berdua. Ya nampung 3 orang nih. Nampung 3 orang. Kasih makan loh. Karena saya ngajak mereka ke Yesus. Bertanggung jawab, saya juga harus bertanggung jawab. Ngajak orang ke Yesus tuh bertanggung jawab. Jangan dibaptis kita sorak-sore. Nah dia butuh kerjaan, tolongin apa enggak? Orang Kristen tuh jeleknya begitu. Gereja tuh jeleknya begitu. Ya. Baptis aja, wah sorak-sorai. Dia nggak punya kerjaan, mau temenin nggak? Nggak tanggung jawab tuh gereja. Nah saudara sebagai hamba Tuhan tanggung jawab. Cariin. Saya tanggung jawab. Istri saya tanggung jawab. Kenapa khotbah bisa keras? Kenapa? Karena hidup saya juga keras. Jalan sama Tuhan. Amin. Shalom juga. Gaji 1 juta beli. Kalau ngitung otak saya kendor saudara. Ini tak buang aja. Ya setiap minggu saya harus kasih duit 5.000 buat ngapain? Persembahan. Jadi kita berlima persembahan 5.000 semua. Kenapa? Gaji 1 juta. Bulan pertama saya kerja 1 juta. Bulan kedua naik 1,5 juta. Nggak gede. Hidup di Jakarta.
Bayar kontrakan 600.000, perpuluhan 100.000, 700.000, sisa 300.000. Hidup berlima 1 bulan. Lu kok bisa lewat, Pak? Saya bilang, Tuhan, Engkau yang hidup ya, bukan gajiku. Dan saya nggak pernah melanggar namanya puluhan sampai hari ini. Kenapa? Iman muncul bukan karena hitungan otak saya. Ini sekian. Saudara mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh gak? Bisa angkat tangan saudara? Bisa bilang, saya mau serius, Pak. Saudara mau ikut dengan Yesus dengan serius? Enggak, ini pertanyaan saya serius. Karena Tuhan tuh suruh saya tanya. Saudara mau ikut dengan Yesus dengan sungguh-sungguh? Dengerin ya. Kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya ngomongin gini, ini nggak main-main saudara. Saudara suka nggak suka mau dikotbahin yang bagus nggak bagus itu terserah saudara. Selera saudara, saya mau cari yang kemakmuran, Pak, yang kasih karunia, sekali selamat tetap selamat, terserah saudara. Saya mau khotbahnya yang dewasa, Pak, ya terserah, bebas. Saya ini bukan milik saudara, saudara juga bukan milik saya. Kita semua milik Yesus. Ya. Dengar ya, saat saudara pilih Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kalau didapati kesombongan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan bukan jadi juru selamat, jadi lawanmu. Ayah Daud. Nanti saya kasih ayat. Ini sebenarnya ayatnya panjang saudara. Ini khotbah bisa 3 jam kalau saudara betah. Nah, ayatnya panjang. Kalau saudara serius dengan Tuhan, muncul kesombongan, Tuhan gak di pihakmu, jadi lawan. Ini waktu saya siapin firman ini, bilang betul Tuhan. Daud ya dikasihi Tuhan, sejak muncul pikirannya jadi lawannya Tuhan. Daud lawan Tuhan, menang, tewas yang ada saudara. Itulah kenapa kita kadang-kadang gak bisa diberkati. Tuhan gak di pihak kita. Wah, saya harus tinggalin Pak kesombongan, dia tinggalin. Kemarin ada orang ngomong gini, Bapak pastor, pendeta. Saya bilang, iya, saya hamba Tuhan. Saya bilang, pengkhotbah, iya. Bapak kalau mau khotbahnya hebat, dia ngomong gitu sama saya. Kayak satu hamba Tuhan ini dari luar negeri. Kalau saya kenal, saya tahu hamba Tuhan itu. Dan saya tahu juga kejatuhannya. Dia gerejanya besar. Oh, gereja besar mah nggak penting menurut saya. Karena gereja nggak menyelamatkan satu jiwa pun. Dengerin ya, gereja nggak menyelamatkan satu jiwa pun. Yang nyelamatin saat saudara hidup dengan Yesus dengan sungguh-sungguh. Gerejanya nggak diangkat, yang diangkat tuh manusianya. Jemaatnya besar, mulai ngitung. Berapa banyak saya ngelihat kalau ada namanya kita nih, siapa yang udah bawa 10 jiwa? Wah, saya paling nggak berani angkat tangan jujur aja. Karena saya pernah ditegur sama Tuhan. Waktu itu ada hamba Tuhan dari Malaysia datang. Siapa yang sudah bawa 1 jiwa, 10 jiwa, 5 jiwa? Saudara pasti angkat tangan. Saya enggak. Kenapa? Tuhan bilang jangan angkat. Kenapa Tuhan? Itu milikku, bukan milikmu. Kalau saudara ngomongin firman, karena saya berdoa, dia bertobat, nggak ada Roh Kudus. Saudara ngomong sampai berbusa-busa, orang nggak bertobat. Jadi orang bertobat tuh harus ada Roh Kudusnya. Roh Kudusnya harus kerja. Kalau nggak kerja, nggak tobat-tobat. Saudara mau ngomong sampai berbusa-busa juga. Ya saya doain orang banyak yang belum bertobat sampai hari ini. Kenapa? Ya kalau Roh Kudusnya belum kerja, ya udah, tunggu aja sampai dia kerja. Amin, saudara. Banyak tuh orang-orang nggak ngerti, yang bawa 5, yang bawa 10, ngapain? Semua milik Tuhan kok. Saudara ngitung, bukankah muncul kesombongan? Nih, gue bawa 5 nih. Dilihat orang kan, keren gak?
Bukankah itu kesombongan? Jadi lawan Tuhan lah. Seperti Daud, ngitung pasukannya sendiri. Bukan ngitung jumlah ucapan syukur bagaimana Tuhan berkati dia. Saya berdoa saudara itu dewasa. Jadi kalau saya tanya, siapa yang hidupnya susah? Pasti saudara juga banyak. Saya pak. Cek. Ini manusia kalau sombong, hidupnya jatuh loh. Seperti Amsal 16. Saya berharap saudara itu buka lah Amsal 16 ayat 14 di rumah, baca lah. Itu matamu tuh melekin, minum kopi 10 gelas saudara ya, melek tuh lihat tuh ayat. Ya, jadi orang kalau hidupnya susah bukan karena Tuhannya pelit. Karena apa? Kesombongan membuat hidupmu jatuh tersungkur. Sedangkan firman-Nya di dalam Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Nah, kalau Tuhan gak berkenan dengan kesombongan, kenapa kan saudara mau sombong? Makanya jatuh, bukan tergeletak, kayak udah sampai tersungkur. Kalau perlu dikubur saudara sekalian. Kalau Tuhan minta sesuatu di dalam hidup saudara, saudara lagi berdoa nih. Dengar ya, Tuhan itu bukan sesuatu yang saudara sulit untuk dengar suaranya. Setiap kita ini punya namanya privilege untuk bisa dengar suara Tuhan, apapun level rohanimu. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan ada Roh Kudusnya turun. Nah, saudara nggak hidupin, dia keluar. Kalau dia turun dalam hidup saudara, artinya dia ini bisa ngomong loh, bisa bicara, bisa bersuara, bisa ngatur hidupmu, bisa memimpin, bisa menuntun, bisa menghibur saudara. Karena Roh Kudus itu diturunkan dari sorga, itu untuk itu. Amin. Kalau saudara cuekin, dia nggak bersuara, keluar dia. Itulah kenapa saya percaya setiap kita mau rohaninya baru bertobat, kan? Mau sudah bertobat, udah lama, itu bisa dengar suara Tuhan, bisa. Gak harus pendeta. Di gereja enggak juga. Saya sering dengar suara Tuhan juga nggak di gereja, kadang di mobil, kadang di kamar mandi, kadang saya lagi sujud, kadang saya lagi tidur, bermimpi. Everything yang saya bisa lakukan, dia bisa kok. Loh, kenapa? Karena dia maha hadir, omnipresent. Amin saudara ya. Dia adalah Allah, maha hadir. Dimanapun dia bisa ada. Suka-suka dia. Suatu hari saya pernah ketemu namanya seseorang yang saudara udah sering lah dengar kesaksian saya yang satu ini. Ya, saya pernah cerita dengan teman saya, Tuhan tuh suruh dia nikah, tapi dia punya hutang sekian puluh juta, hampir 100-an. Nah, singkat cerita, saya disuruh Tuhan sama istri saya datang ke rumahnya dia. Ngapain Tuhan? Ngomongin, suruh dia menikah. Saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Tuhan suruh kamu menikah. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan penasaran saya juga. Karena saya punya utang. Saya bilang, tunggu. Pertanyaannya bukan itu, saya bilang. Pertanyaannya adalah, kamu mau menikah nggak? Nggak bisa. Utang gimana? Yang ketiga, saya jujur marah saudara. Saya bilang, otak lu bisa nggak dipinggirin dulu? Saya bilang, buang ke sampah. Itu buat ganjel pintu aja. Otak lu nggak perlu pakai. Pertanyaan Tuhan tuh gini, mau nikah nggak? Jawab aja iya apa enggak. Saya bilang, nggak usah ngomongin utang lu. Saya bilang, gua nggak nanya utang lu. Saya bilang, dan saya juga nggak akan bayarin. Saya bilang, ya, tapi lagi saya bilang apa? Hitung. Sejak saudara ngitung, yang muncul bukan mujizat, kesusahan sesuai dengan hitunganmu sendiri. Yesus melihat iman bukan karena kamu Kristen atau tidak Kristen. Kenapa di agama sebelah orang kok bisa diberkati di luar Yesus? Karena aturan dunia, punya iman bisa diberkati. Usaha kerja keras pasti diberkati. Orang malas walaupun Kristen, miskin kok pasti.
walaupun punya iman, kalau malas miskin. Dan saudara tahu, sejak dia bilang, ya udah aku mau sesuai dengan permintaan Tuhan. Tapi utangku, nggak usah ngomong utangmu, saya bilang. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya juga, dan bukan urusanmu. Kerjakan aja bagianmu. Kamu ngomong mau si perempuannya, mau nggak? Saya bilang gitu. Udah gedek juga saudara. Mau nggak? Ngomong tak kerasin saudara. Mau. Yuk kita berdoa, Tuhan, dia mau menikah. Amin. Doanya simpel aja saudara, nggak usah panjang-panjang, ribet saudara. Ya, pulang. Saudara tahu besok dia dagang yang biasanya sepinya mah aleluya, pokoknya sepi banget tokonya dia. Itu besok setelah dia ngomong iya, diberkati dari pagi sampai malam. Coba kalau hitung pakai otak, ya sampai otakmu 15 dikumpulin juga nggak akan bisa mikir saudara. Diberkati dari pagi sampai malam, sampai dia bengong. Iman itu nggak dilihat dari saudaramu. Mohon maaf ya, saudara itu IQ-nya 50, wah ini IQ 200 pasti diberkati. Enggak. IQ saudara itu nggak menentukan saudara diberkati tidak diberkati. Iman. Jangan muncul pikiran kesombongan, itu menjatuhkan banyak kehidupan. Dan ini membuat saudara itu terhalang dengan berkat-berkat yang harusnya saudara miliki. Kalau saudara muncul sebuah kesombongan dan hitung-hitunganmu sendiri, saya berani jamin Tuhan gak di pihak kita. Dosamu tetap ditebus kok, bukan gak ditebus. Tapi kan kita pengen nikmati namanya berkatnya Tuhan. Kalau Tuhan suruh, kadang-kadang justru Tuhan tuh nyuruh sesuatu yang di luar nalar manusia. Contoh ya, 10 orang kusta diminta Tuhan, ya 10 orang kusta itu berseru kepada Yesus. Ya Lukas 17 kalau salah, ayat yang keempat dan ketiga, 3 dan keempat. Ya Lukas 17 ayat 3 dan keempat itu, ya 10 orang kusta berseru kepada Yesus. Yesus ngomong apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Waktu 10 orang kusta berseru minta disembuhkan oleh Yesus, Yesus ngomong apa? Ayo yang baca firman. Ayo orang Kristen yang baca firman. Ya. Saya mau tanya. 10 orang kusta minta disembuhin. 10 sakit. Ketemu Yesus. Dia berseru, minta disembuhkan. Salah saudara. Makanya baca yang benar saudara. Waktu 10 orang kusta minta Tuhan Yesus sembuhkan, Yesus tuh ngomong gini loh, pergi ke imam. Enggak, bukan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Alkitab mencatat bahwa Yesus menyuruh dia bertemu dengan imam-imam. Bukan pergilah ke rumah sakit, enggak. Pergilah ke dokter Joko. Wah ini mujarab, kata Yesus misalnya. Wah ini akupunturnya luar biasa. Enggak. Yesus bilang pergilah ke imam-imam. Coba kalau pakai otak. Wah apaan pergi ke imam? Keluar rumah aja bisa ditipukin batu saya. Karena zaman dulu orang kena kusta nggak boleh keluar sembarangan saudara. Dirajam saudara, mati di tengah jalan. Yesus bilang, ini saya bukain dulu dah biar saudara tuh, saya nggak bohong saudara. Ayatnya Lukas 18 atau 17 ya saya lupa. Lukas 17 ayat yang 11. 17 ayatnya yang ke-14 lah supaya.
Ini saya bukain di layar biar saudara tuh baca ya. Ya, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Ini tulisannya kurang gede ya. Di sini banyak orang tua, mohon maaf ya. Tak gedein sedikit tulisannya. Biar bisa baca. Ya, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tayar. Dengar baik saudara ya. Ya, kalau saudara namanya ikut Tuhan, pakai otak, disuruh Tuhan, nggak mau. Ya, orang 10-10-10-nya ini punya penyakit kusta. Kalau disuruh Tuhan, melangkah. Kenapa disuruh melangkah? Karena kebanyakan diem. Orang yang males bergerak. Ya, saya kasih tahu ya, Tuhan itu fleksibilitas. Kalau saudara pemalas dan nggak suka kemana-mana, biasanya firman-nya disuruh keluar. Kalau saudara gadak gidik, orang yang nggak bisa diem, punya otak jalan terus, disuruh duduk diem. Saya ulangin ya, ini cara kerja Tuhan. Kalau saudara cara mikirnya nggak ngawur, saudara nggak ngerti kayak beginian, saudara nggak akan lihat apa-apa loh. Nah, kalau saudara lihat bahwa 10 orang kusta itu bisa mengalami kesembuhan, karena apa? Iman. Jalan deh. Coba pakai otak. Aduh, ke imam-imam yang ada gue dihujat. Belum ke imam-imam, belum nyampe, udah batu nyampe dulu ke muka saya. Tapi mereka 10-10-nya Alkitab mencatat pergi. Belum nyampe ketemu imam, udah sembuh. Amin saudara. Ya, terima kasih. Amin saudara. Saya berdoa saudara itu kalau ikut ya, jangan ngitung. Wah, ini ongkosnya, ongkos lagi. Jangan mikir saudara, kesombonganmu yang memimpin membuat saudara jatuh tergeletak. Dan itu membuat saudara kehilangan banyak privilege yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan saudara. Saya berdoa saudara itu pahami ini. Kalau Tuhan nggak meminta sesuatu, saudara jangan, wah ini untungnya gede nih, ini bukan soal untung gede. Kamu terjerembab, wah bisnis sama orang ini oke nih. Wah ini pakaiannya, wah jam tangannya Rolex, wah cincinnya, wah berlian semua, 18 karat, ya, emasnya ditenteng segala macam. Saudara lihat dengan pikiran, bukan lihat dengan cara Tuhan melihat. Kesombongan memimpin, jatuh hidup. Amin saudara ya. Ya, saya jadi ngerti, puji Tuhan ya. Nggak ngerti juga tak keplakin saudara. Nggak bercanda. Saya ini orangnya baik. Baik. Kalau lagi makan baik saudara. Lagi ngomongin firman baru galak saudara. Ada yang bilang kemarin waktu saya jelasin firman, Pak jangan marah-marah. Saya bukan marah-marah, saya bilang emang gaya khotbahnya begini. Saya bilang. Daud tahu hidupnya itu dibawa naik oleh Tuhan. Muncul kesombongan dengan karena hitung-hitungannya. Dan banyak kejahatan Daud muncul waktu di atas. Ingat ya, orang miskin itu punya kesombongan, bukan tidak punya. Orang miskin nggak mau berdoa, sombong itu namanya. Orang miskin nggak mau berdoa di hadapan Tuhan, sombong, makanya miskin terus. Gak ada amin saudara. Pak, kenapa saya belum melihat mujizat? Sombong. Nyarinya apa? Pendeta. Sombong itu namanya. Ngitung, wah pendeta ini urapannya luar biasa. Saya ini lagi ngelihat banyak orang Kristen, kalau lihat pendeta ada urapan dikejar. Wah, kenapa? Karena menurut saya, menurut hemat saya, menurut hitungan pikiran saya, ini pasti diberkati Tuhan. Datang, pulang tetap penyakitan. Bukan cari Tuhan, cari pendetanya. Disuruh Tuhan doa, oh, entar dulu. Suruh puasa, nantilah cucu saya. Ini siapa yang mau hidupin? Paling sering saya temuin tuh. Ya kadang-kadang nih minggu ini nih, besok nih kita naik 2 possessor. Ya biasanya yang punya masalah ayo datang. Saya ini nggak punya kepentingan. Nggak punya kepentingan. Dengan 2 puasa tuh nggak punya kepentingan. Kepentingan saya cuma satu. Ngelihat saudara tuh diberkatin dan ditolong Tuhan. Udah, cuma itu. Saudara ditolong, oh saya bersuka cita. Udah, nikmati berkatnya sama Tuhan. Nggak ada kepentingan saya. Saya bukan pengerja di sana.
Saya juga bukan sales, bukan marketing, bukan juga orang di dalamnya, bukan. Tapi saya tahu bahwa banyak anak-anak Tuhan tuh bermasalah. Bayar harga dong. Jangan ngitung aja. 2 puasa 3 hari. Sanggup nggak ya? Ngitung kan? Sombong tuh namanya. Makanya remuk hidupmu, nggak bisa ditolong. Berkali-kali saya bilang, mau doa puasa, nggak usah mikir. Saya bilang, jalan aja dulu. Imanmu harus muncul. Makanya beberapa orang yang serius doa puasanya pulang diberkati. Saya nggak omong kosong, saudara. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Amin ya. Ya, jadi jangan saudara namanya menghadap Tuhan dengan hitung-hitungan. Daud hidup ini, makanya tadi saya tanya, saudara serius dengan Tuhan? Saudara bilang amin. Ingat ya, Daud itu dari bawah, di bawah naik, sampai dia diberkati. Waktu diberkati, ngitung, lawannya Tuhan sendiri yang pernah tolong dia. Orang miskin punya namanya kesombongan, bukan berarti orang kaya nggak punya. Orang kaya lebih parah menurut saya. Kenapa? Punya kesombongan plus kejahatan. Orang miskin itu ya biasanya cenderungnya kesombongannya, males. Diajak doa, oh enggak lah, ngitung. Diajak nyembah, waduh ongkosnya jauh. Saya pelayanan, jemput orang, ngantar orang tuh jauh-jauh, saudara. Puji Tuhan bensin saya nggak pernah habis. Bensin saya terus dituang Tuhan, kasih minyak, tak pernah berhenti sampai hari ini. Kenapa? Saya nggak mau ngitung. Bensin saya bukan ngomong gini mau flexing, saudara. Bensin saya bukan diisi Pertalite, saudara, isinya Pertamax. Cari Shell yang ya agak mahal. Loh kenapa? Waktu itu naik-naiknya, saudara, di tahun 2021-2022 kan naik tuh tinggi. Tuhan tuh ngajarin, imanmu naikin, jangan takut, beli aja. Istri saya lebih parah lagi tuh, beli aja, mau berapa mahal pun beli aja. Kenapa? Gak usah itu, jalan aja. Kita buat layanin Tuhan, gak usah pusing. Tuhan tuangin minyak, nggak akan berhenti kok. Dan betul Tuhan. Saya 5 tahun naik mobil, saudara, nggak pernah namanya, aduh isi bensin nggak ada duit, nggak pernah saya ngomong kayak gitu, nggak pernah. Ada amin, saudara. Amin ya. Saya berdoa saudara itu kalau ikut Tuhan, perhatikan, wah ini ada kesalahan nih. Nah lihat, jangan nyalain Tuhan aja. Tuhan kenapa belum ditolong? Sombongmu mesti muncul. Pikiranmu, caramu mandang, hatimu jelek. Udah miskin, susah, males pula. Baca firman gak mau. Mau diapain ini? Dibuang, cocok nih. Berubahlah. Ya ada orang kemarin ya, saya lupa lah udah berapa bulan yang lalu. Pak tolong saya pak, saya kena hutang dan tidak ada duit. Saya bilang gampang, sujud aja di hadapan Tuhan. Masa sujud bisa ditolong? Sujud aja. Otakmu buang dulu ke tong sampah, saya bilang. Saudara tahu dia sujud di hadapan Tuhan, dia doa, dia nyembah. Tiba-tiba ada pihak bank telepon dia dan tolong dia. Dikucurin dana nggak tahu berapa ratus juta. Dia telepon istri saya. Dia bilang Tuhan tuh baik, sambil telepon sambil nangis-nangis di kamar mandi. Tuhan tolong saya. Dia dengerin khotbah. Saya ini kalau khotbah nyuruh saudara, bukan saudara dengerin doang. Saya suruh cari Tuhan yang benar. Daud di bawah naik, lawannya Tuhan sendiri waktu dia di atas. Makanya banyak orang waktu di atas bangkrut, tiba-tiba ditipu orang. Sampai ada orang Kristen ngomong begini, Pak, kenapa saya nggak bisa berhasil? Gampang. Lu nggak punya wadah. Otak lu cuma mikirin apa yang menjadi kekayaan lu. Itulah kenapa lu suka ditipu saya. Diam langsung. Tapi saya suka nabur, enggak punya wadah. Level lu bukan nabur lagi, saya bisa. Wadah. Wadah itu apa? Saudara bikin les gratis, sekolah gratis, bikin namanya sebuah pengajaran gratis, terserah, punya wadah punya.
nampung orang miskin, cari kontrakan, tampung lah di situ, bikin pengajaran. Itu namanya wadah. Loh, saya ini bukan orang kaya, saya punya wadah. Walaupun yang saya tampung cuma 2-3 orang yang bekas diusir orang karena milih Yesus. Itu saya. Ya, betul ya. Tuh, ada yang cerita tuh. Sama seperti suamiku, Pak, ya. Jatuh ketika di atas karena lupa dengan Tuhan. Kenapa? Mikir pasti. Apa dengan kesombongannya jatuh, pantes dijatuhkan. Kenapa? Daripada ke neraka mendingan jatuh lu miskin dulu supaya lu bertobat. Suatu hari saya pernah pelayanan ke rumah orang di Permata Hijau. Rumah Permata Hijau tuh gede-gede, saudara, ya. Kalau rumah kontrakanmu cuma 4 kali 6 tuh mau cocok buat anjingnya doang, saudara. Rumahnya gede-gede. Saya datang ke sana. Kalau di dalam, saya mimpin doa di rumahnya, di rumah tersebut sama istri saya. Kalau bukan istri saya yang datang, nggak mau dia. Pendoa-pendoa yang lain nggak mau. Kenapa? Kan bohong semua katanya. Ya, tukang curi duit semua. Rata-rata pada maling katanya. Kenapa? Banyak pendoa itu ya maling dan tukang tipu. Dia bilang kalau nggak istri saya dia nggak mau. Akhirnya kami datang. Dia punya suami kaya banget, banget. Ya, mobilnya aja Maserati. Maserati itu harganya 12 miliar, saudara. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu, ini mobil mahal nih, saya bilang. 12 M dia bilang. Mobilnya tuh nggak ada yang di bawah 2 miliar tuh nggak ada. Mahal-mahal. Paling murah tuh Alphard. Saya datang ke rumahnya dia. Istrinya cerita, suami saya itu baru dipulihkan, Pak. Kenapa? Saya bilang. Wah, ini orang dulu sombongnya luar biasa. Kenapa? Nyapa orangnya nggak mau. Jangan pun ya saudara mau salaman, jangan pun salaman sama tangannya dia. Dia bilang nyapa aja kagak mau, dia bilang. Apalagi saudara miskin nggak bakal dilihat sama dia. Ini nih yang sombong ini pengkhotbah, saudara. Kaya raya. Ya takutnya kayak saya sebutin saudara kenal. Nah, 1 tahun yang lalu kata istrinya, itu dibejek Tuhan, jatuh miskin, saudara. Saya sebagai istri, dia bilang, ya saya cuekin aja lah, udah terserah. Saya istrinya aja nggak dianggap. Akhirnya dia menyadari kesombongannya dia berlutut, dia pulang ke rumah papahnya, dia mulai berdoa, saudara tahu, dipulihkan kembali. Lebih kaya daripada yang pertama. Saya mau beritahu saudara, duit itu gampang. Ini mau rubah dulu. Ini bahaya buat kita di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Saya nggak bilang jadilah orang goblok, bukan. Ya. Kalau ngadep Tuhan, jangan pakai ini. Nggak kepake misalnya. Mau pinternya apapun, saudara, nggak kepake. Makanya kalau saya ngajarin dalam firman, minta Tuhan ajar ya. Ini bisnis bagaimana Tuhan? Anakku sekolah di mana? Ini ambil apa enggak tuh? Tanyain Tuhan sendiri. Jangan nanya sama saya, Pak, Tuhan berkenan. Ya nggak tahu, saya bilang tanya Tuhan, Tuhan yang jawab nanti. Tolong tanyain Pak. Oh, enak tuh orang Kristen tuh paling gitu tuh ya. Tolong Pak tanyain, haleluya. Saya tanyain kadang-kadang nggak dijawab, ya sudah tak dimin aja. Tuhan adalah jadi pribadi yang berpihak pada kerendahan hati setiap kehidupan orang Kristen. Saat saudara berubah hati, saudara akan jadi lawannya Tuhan. Makanya tadi saya di awal saya khotbah, dosa manusia ditebus oleh Yesus supaya kita nggak ke neraka. Setiap kesombongan kamu yang tebus. Makanya orang sombong jatuh, tebus sendiri. Nggak mau tebus Pak, susah hidupmu nanti. Tuhan ngajarin saya begini pada hari ini. Kehidupan dunia akan terus berjalan. Kenapa? Itu sebuah hukum. Ya, saya tadi simpen ayatnya di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28. Saudara bisa buka kalau mau catat dulu. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Ingat ya. Orang sombong itu pasti nyungsep. Pak, ada orang kaya pembohong Pak, tapi tetap kaya Pak. Ya ingat, Matius 19 ayat 23. Orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Banyakan jahat. Jadi jangan bilang, wah dia hidupnya enak. Ngetar dulu. Jangan saudara heboh-heboh dulu. Jangan berpikir dengan pikiranmu sendiri.
kesombonganmu itu namanya. Pakai firman, dasarnya firman. Kayak kemarin bilang, saya pengen diberkati supaya kaya. Jangan Pak, hiduplah takut Tuhan. Berkat nyusul kok pasti datang. Orang kaya nggak masuk, kebanyakan nggak masuk surga. Orang dengar gitu kaget saudara. Ya yang ngomong Yesus bukan saya. Amin saudara. Salomo tuh kaya raya. Di masa akhirnya dia berpikir dengan otak, dengan hikmatnya dia yang Tuhan kasih. Ya, karunia diandalkan dalam kehidupan seorang Salomo. Alkitab mencatat Salomo di masa akhirnya berpaling kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa, dewa dan Dewi Sidon lah, Dewi Babel lah, Baal, Asitoret, semua disembah. Moab, ya, semua disembah dewa-dewanya mereka. Kenapa? Kepintaran, otaknya kepintaran. Oh, saya punya titel nih Pak, anak saya pejabat Pak. Pusing amat anakmu mau pejabat. Saya nih beli baju mahal nih. Otakmu kamu mainin. Tuhan emang lihat baju apa? Jangan telanjang juga saudara. Dulu saudara miskin gak bisa apa-apa. Sekarang kaya, hidup bebas. Ya kalau orang miskin kan aturannya makin banyak tuh. Kalau udah kaya kan gua lebih bebas. Ya, Daud sombong hidup dalam pimpin. Ingat ya, orang sombong, Alkitab mencatat. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Daud dipimpin iblis, bukan Tuhan lagi mimpin. Saya waktu siapin ayat ini, luar biasa Tuhan nih ayatnya. Mau dipimpin Tuhan apa pimpin iblis? Rendah hati apa bersombong? Pilihlah. Suatu hari saya pernah bertemu dan orang itu pernah datang waktu saya berdoa. Ya Tuhan dong ya, dipimpin Tuhan, amin. Ya rendah hatilah ya. Ya makanya saya bilang sama diri kita, jangan sombong. Oh saya sudah pelayanan sini ya, apa pusing amat mau pelayanan di mana, mau di angkasa kayak mau di bulan. Saya sudah begitu, saya sudah begitu. Bodoh amat, saya nggak penting menurut saya. Saya sering kali, Pak saya dapat mimpi, dapat penglihatan, pusing amat dulu, artinya sendiri, nggak penting buat saya. Kadang-kadang kita tuh suka pamer, makanya kayak gitu-gitu kan banyak pendeta, pendoa. Ada kemarin orang bilang kaki Tuhan lagi di sebelah sini, ada lagi kaki Tuhan dia bilang. Firman-Nya dibilang di dalam Yesaya 66 ayat yang pertama, kaki Tuhan ada di telapak kaki Tuhan di bumi. Dibilang di rumah ini, di rumah itu ada kaki Tuhan, di rumah ini, sebelah ada di rumah ini. Aneh-aneh aja, anak-anak tuh aneh-aneh menurut saya. Ya saudara, saya ketemu seorang teman ini pernah datang ke tempat doa saya waktu di hari Jumat. Dulu saya berdoa tuh bukan di Kamis, tapi di Jumat siang. Nah suatu hari saya tahu ini orang pendoa dan hidupnya susah. Dan dia waktu dalam keadaan yang direndah, di bawah, ya atau dalam keadaan kemiskinannya dia hidup berjuang, berdoa. Wah luar biasa saudara. Saya ngeliat nih orang, dan dia kalau doa, ya dia punya roh tuh menurut saya tuh cukup hidup lah. Singkat cerita dia terima mujizat saudara. Jadi dia orang yang bertarung dalam rohnya dengan kuat, imannya main, pantas diberkati. Ya, ingat berkat itu bukan suatu takaran, saudara itu kerohaniannya bagus, enggak. Saya ulangin ya. Berkat itu bukan suatu takaran saudara itu punya rohani bagus. Saya ulangin yang ketiga kalinya. Ya. Berkat, kekayaan, uang yang kamu terima itu bukan jadi suatu takaran rohanimu bagus. Orang Israel diberkati, dibuang juga tuh di padang gurun pada mati. Ya jadi jangan punya konsep pemikiran saya diberkati berarti rohani saya bagus. Enggak. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan lu maksa Tuhan tak kasih. Seperti orang Israel, minta ini minta dikasih, dipaksa soalnya dikasih, tapi ujungnya nggak masuk tanah Kanaan. Oh saya diberkati Pak, berarti rohani saya bagus. Ya itu Kristen kampungan kalau mikir kayak gitu. Saya punya teman ini dan akhirnya dia pulang ke suatu daerah kampungnya dia, dan dia diberkati. Ya dia punya properti terjual dan dia dapat jatah ya bagi-bagi warisan.
dapat duit 600 juta atau berapa ratus juta, apa 300 juta saya lupa. Sejak hidupnya dia diberkati, doanya mulai kendor. Ibadah-ibadah nggak pernah diikutin. Bahkan dia pacaran dengan agama sebelah. Apa? Mulai mikir. Dulu imannya begini, doanya beda. Kenapa saya bisa tahu dia doanya tuh ini orang manusia rohnya nih hebat? Saya tuh bisa lihat dari perkataan, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia menyembah, itu saya bisa menilai lah lebih tepatnya. Ya kenapa saya bisa menilai ya? Karena saya hidup di dalamnya, jadi bisa menilai. Kalau saudara main mobil, ya pasti saudara bisa lihat mobil ini begini gini. Saudara main motor, saudara juga bisa menilai motor ini bagus atau tidak. Nah, saya karena masuk dalam kehidupan yang modelnya ngeroh kayak begini, ya saya bisa nilai, oh ini modelnya bagus. Dan dia diberkati. Mulai mikir, muncul kesombongan. Kalau tahu sekarang hidupnya susah, duitnya habis diporotin lakinya. Sekarang gembel lagi. Kalau model kayak begini gembel aja terus, nggak usah diperkaya. Kenapa? Diperkaya. Makanya pentingnya, Pak, saya pengen diberkati Tuhan. Pentingnya hati ini bisa manage soal keuangan. Coba saudara lompat dulu dalam Daniel ini, udah 1 jam aja. Padahal ayatnya baru 1. Ini ayatnya sampai 20-an padahal. Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Ingat ya, saat saudara sombong, muncul bukan Tuhan, iblis yang bujuk kamu. Wah, saya wah saya nggak usah dibujuk iblis, Pak, udah sombong dari sononya. Ya tambah neraka saudara yang ada. Ya kesulitan manusia itu terjadi bukan dari pihak Tuhan. Nanti kalau nggak saya lanjutin ya jam 10 pagi. Ya jadi ini ada part 1, part 2. Kalau nggak kelamaan saudara nanti khotbahnya. Ya Daniel 5 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, ya jadi orang kalau sombong tuh kepala batu modelnya. Wah ini orangnya kepala batu, pasti sombong. Betul apa betul? Ayo. Ya. Daniel 5 ayat 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, ya jadi orang kalau udah keras kepala pasti itu ciri-ciri orang sombong. Ini di A tuh nggak mau sombong. Ingat ya kalau gereja ngatur jangan makan di dalam ruangan, gua kan lapar. Saya pernah keluar nggak saya bilang di ruangan ibadah jangan makan saya bilang. Oh nanti saya nggak mau ibadah, keluar saya bilang. Nggak mau ibadah terserah lu saya bilang. Kalau saya mau galak saudara, keluar saya bilang. Jadi di tempat ibadah itu jangan makan. Mau makan di luar, jangan di dalam. Hormati. Wah tapi gini. Oh tak usir saudara, saya mah nggak mau tahu kayak gitu. Saya lebih menghormati Tuhan ketimbang kamu saya bilang. Amin saudara. Ngerja saya belum selesai ibadah. Makan, wah semprot juga. Jangan makan, belum kelar. Tapi saya lapar. Memang lu doang yang lapar, saya langsung ngomong lebih galak. Gue juga lapar. Tapi lo lihat, saya lagi ngapain? Saya ini pemimpin. Pemimpin lu belum makan. Nah pemimpin kita masih doain orang. Jangan makan. Gak suka keluar aja sih. Mau ngancem-ngancem pelayanan keluar, silakan keluar aja. Saya bukan tipe orang. Jangan gitulah. Saya bukan gembala, saudara. Makanya dipakai Tuhan bisa kayak gini. Kenapa? Kita nih harus firm dengan firman. Amin, saudara. Saya itu banyak ngomelin orang, saudara. Ya, jadi supaya hidup kita ini bisa ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Firmlah dengan firman. Tegaslah dengan firman. Supaya hidup kita ini bisa dibawa naik Tuhan. Oleh karena kita hidup dalam anugerahnya Tuhan. Ayat yang ke-20 ya. Tinggi hati keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh ya. Jadi
udah tinggi hati, keras kepala, angkuh. Angkuh tuh di atas sombong, saudara ya. Maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya. Jadi orang sombong nggak mungkin, walaupun saudara raja sekalipun, Tuhan yang akan jatuhkan kerajaanmu. Makanya kalau pelayanan jangan bikin kerajaan. Oh, saya kumpul sama orang kaya aja, dijatuhin Tuhan, mencret kamu nanti yang ada. Ya, jatuh miskin, nangis kamu. Ya kadang-kadang cool ya. Oh, orang kaya, orang miskin, berbaur lah. Saya emang gak peduli kamu mau miskin, mau kaya, mau ikut Tuhan. Saya berbaur dengan siapapun. Saya justru paling gak suka dengan orang kaya. Kenapa? Ngatur soalnya. Ngasih duit, gini. Makan tuh duitmu, bawa pulang. Ya jadi hidup bukan hanya karena bergantung dengan masalah uang aja. Ya berbaur lah. Ya kalau saudara adalah ketua kul, pemimpin, berbaurlah, ajak anak-anak tuh berbaur. Jangan membiasakan punya kloter masing-masing. Ya sehingga muncul pikiran sendiri. Wah, saya nyaman dengan ini bukan soal kenyamanan, tapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Ini bukan soal pertumbuhan rohani saja. Ya yang didasari memang lewat pertumbuhan rohani. Tapi ujungnya kita harus berbuah, bukan tumbuh aja. Ya kalau cuma tumbuh doang nggak berbuah, tetap ditebang Tuhan. Itu dianggap sama Tuhan tuh mandul rohaninya. Ya tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Miskin nggak tuh kalau gitu, udah dijatuhin, diambil semua karunia-Nya, diambil semua kepintaran. Saudara mau mikir apa kayak gitu? Wah dulu Pak, udah nggak usah ngomongin dulu saya bilang. Yang sekarang gimana? Ya hidup saya susah Pak. Udah ngomonginnya sekarang. Orang Kristen soalnya manusia itu suka ngomongin dulu. Dulu saya punya mobil Pak, dulu. Sekarang ya mobil orang sih Pak, bukan mobil saya. Saya banyak ketemu orang yang masa tuanya hidupnya susah, tukang selingkuh lah, hidupnya susah di akhir, sombong. Jangan macam-macam dengan Tuhan, saudara. Makanya kenapa kalau kita berdoa tuh minta ampun terlebih dahulu sama Tuhan. Mungkin ada perkataan kita, cara kita memutuskan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mikirnya kita nih paling bahaya. Mikir dengan iman tidak ada hubungannya. Bertentangan misalnya. Makanya di Amerika banyak ateis, di Jerman banyak ateis. Otaknya jalan semua. Saya berapa kali saya kena penyakit, saudara, sakit. Saya sembuh bukan karena masuk rumah sakit nih. Main misalnya, pakai otak nggak masuk saya hitungannya. Oke, saya mengalami banyak kesembuhan. Kenapa? Kalau pakai otak harusnya minum obat, harus ke dokter, harus begini, harus operasi, harus begitu. Saya enggak, bertarungnya dengan iman. Mati buat Tuhan, hidup buat Kristus. Ya mati atau hidup sama aja. Ayatnya yang ke-21. Sejak saudara sombong, hidupmu akan jatuh dari jabatanmu, dari kerajaanmu yang dulu saudara punya. Ya, dari namanya kemuliaan ataupun mujizat yang dulu pernah diberkati Tuhan, hilang. Ya, dulu sembuh Pak, kok sakit lagi? Jangan-jangan sombong. Ayat yang ke-21. Ia dihalau di antara manusia. Sebenarnya khotbah saya bukan sombong, Lus. Ini khotbah saya tuh ini judulnya. Ya tapi nggak apa-apa ya, ngalir dulu aja, nanti besok kita lanjut lagi. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dengerin, kamu akan hidup, mohon maaf ya sekali lagi, ini ngomong firman bukan saya. Sejak kamu sombong hidupnya, berbau yang najis di hadapan Tuhan, hidupmu akan jatuh. Sejak saudara jatuh, hidupmu akan susah. Dan saudara, di ayat yang 21, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Kamu akan seperti seekor anjing yang cuma dikasih makan, tapi nggak akan melihat namanya kemuliaan. Kita ini anak manusia, bukan binatang. Banyak orang hidupnya cuma bisa makan kayak seekor binatang. Nah, Tuhan janji ini berkatnya begitu besar. Nah, itu saya Pak, buat makan aja bingung kayak binatang.
Binatang cuma ngapain? Kasih makan aja. Saudara punya seekor anjing, mau ngapain? Suruh dia kerja. Gak bisa. Suruh paku, tolong dong pakuin tuh. Gak bisa. Tolong ambilin air di toilet. Gak bisa. Anjing gak bisa. Kita ini kan muncul kesombongan, hidupmu akan susah kayak binatang. Cuma bisa makan pun mikir kadang-kadang. Saya pernah loh di titik terendah kayak binatang gitu, mau makan susah saya. Kenapa? Sombong. Saya nggak percaya namanya Yesus pada masa itu. Buanglah pikiran saudara, sujudlah. Pak, saya males. Jangan kebanyakan males, sombongmu buang. Amin saudara. Sejak saudara muncul namanya kesombongan, sekali lagi tinggi hati, lihat orang udah gak kerja, hidupnya ngerokok, cuma apa bisanya cuma makan tidur. Kenapa? Kayak binatang. Mohon maaf ya, saya bukan ngutukin loh, ini ngomongin firman bukan saya ngomong ada dasar firmannya. Banyak laki-laki kayak gitu kelakuannya hari ini. Wah, itu dengerin tuh suami saya. Wah, nanti khotbahnya diposting nggak? Diposting. Nah, suruh suamimu denger. Ya, di menit 1 jam, di menit 26 ya. Udah kerja nggak mau, Pak. Ikut Yesus nggak mau. Berdoa nggak mau. Hidupnya cuma makan tidur. Ini kayak binatang. Kenapa? Sombong. Ya, betul gak? Betul apa betul? Yang laki-laki kayak gitu saya, suaminya kayak gitu. Mau itu suami saya, Pak. Ya suruh dengerin khotbah saya. Biar ketabok dengan firman. Ya udah kayak binatang, sombong loh. Makan tuh kesombongan. Ya. Kenapa khotbah ini perlu dikerasin, saudara? Supaya apa? Orang tuh, kalau Pak saya pengen cari khotbah yang halus-halus, cari pendeta lain, jangan cari saya. Saya modelnya ngeplakin pala orang, saudara. Bukan, maksudnya ngomongin firman itu buat namanya apa ya? Menghentak sebuah rohnya dia. Berarti saya harus berubah. Saya ingat dulu waktu saya pelayanan ke orang Chinese. Saya sendiri Chinese. Istri saya itu ya bisa dibilang kayak pribumi lah. Dia orang Batak. Jangan ditanya marga apa, ribet nanti jawabnya saudara ya. Jangan tanya-tanya. Pusing saya nanti jawabnya. Itu saya orang Chinese. Ada suaminya nggak suka dengan istri saya. Dia terima saya karena saya Chinese. Satu suku dengan dia. Ke istri saya dia nggak terima. Saudara tahu waktu saya lagi jalan sama istri saya tanya istrinya ada nggak? Bukan istri saya datang ke rumah engkok itu ya, karena istrinya itu mau ikut doa sama saya. Kalau ada doa dia mau ikut. Jadi saya datang ke rumahnya dia. Saya panggil, Su, ada AI-nya nggak? Saya bilang, ada II nggak? Saya bilang gitu. Nggak ada. Padahal lagi di belakang. Nggak ada. Karena dia lihat istri saya, dia sebel banget ke istri saya. Saudara tahu di depan pintu, diludahin kan. Wih. Istri saya antara marah nggak marah, saya lupa. Kurang ajar nih orang. Diludahin. Cuy, cuma nggak kena. Cuy. Nah, hari dimana akhirnya istri datang cerita, suamimu tuh ngeludahin istri saya. Wah, kurang ajar tuh orang. Udah biarin aja. Udah kita doa, Tuhan, ludahnya tak serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara tahu besoknya buta matanya. Buta. Akhirnya ngapain? Buta, serius nggak bohong. Nggak bisa lihat. Tiba-tiba begini, meraba-raba. Istrinya kaget, telepon ke istri saya. Suami saya buta. Tiba-tiba nggak bisa lihat. Kaitan sih ini aneh. Ini denger gimana sih? Siapa sih Korean DS? Bukan kepaitan, ini lagi cerita kesaksian. Kalau kita yang kepahitan, kenapa dia yang buta kan gitu, lucu.
Bukan kepahitan, kita ini lagi bersaksi. Ya kita diludahin enggak gitu. Terus akhirnya minggu depannya kita ada doa lagi. Dia buta berapa hari. Dia bilang, lu minta maaf tuh sama orang yang lu lakuin jahat begitu. Akhirnya saudara tahu dia datang ketemu kami. Ini orang tua loh, umurnya udah 70 tahunan, kelakuannya kayak bocah begitu. Ini kerjanya ngapain? Makan tidur kayak apa? Binatang. Ya jadi bilang lakimu, lu kerja makan tidur kayak binatang. Oh boleh saudara, saya bercanda, ini khotbah saya, yang maksudnya ini nasib hidup manusia ya. Saudara tahu waktu ini orang tua, umur udah 60-70 lah, saya lupa. Itu di depan istri saya sujud, dia minta maaf. Sujud depan istri saya. Kenapa? Karena kesombongannya diremukkan Tuhan dengan apa? Kebutaan. Sujud. Istri saya langsung buru-buru angkat badannya. Gak usah saya maafin kamu. Yuk kita berdoa. Istri saya berdoa, tapi jangan ulangin lagi. Didoain sama istri saya, melek matanya, bisa lihat. Saudara mau percaya nggak percaya? Itu beneran terjadi di depan mata saya sendiri. Saya langsung lihat, luar biasa ya Tuhan. Amin. Pembelaan bagi Tuhan. Ingat ya. Yakobus 4 ayat yang ke-10, saudara bisa buka. Orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan. Amin, saudara. Ya, Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan tolong kamu. Kadang kalau merendahkan diri pakai otak, nggak mungkin saudara bisa rendahin diri. Nggak mungkin. Gengsi dong. Ya, amin saudara. Ya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Orang rendah hati nggak mungkin pakai otak. Pakai otak nggak mungkin bisa rendah hati. Makanya jangan mikir. Rendah hati itu perlu dilakukan. Sejak saudara mikir, suatu hari saya pernah disuruh Tuhan, kamu minta doa berkatmu pada mertua saya. Ngapain Tuhan? Mikir saya nggak ngelakuin, jujur aja. Saya nggak tahu kehilangan apa. Nggak tahu kehilangan apa saya. Berkat apa yang Tuhan mau kasih nggak tahu, itu nggak terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Mikir saya, masa minta berkat sama dia. Tapi hari ini saya berhubungan dengan mertua saya dengan baik. Ya lanjut ayat yang ke-21. Dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Ya, jadi hidupnya liar, suka-suka dia tuh. Biasanya kalau udah sombong, hidup udah miskin, yang makan tidur, biasanya suka-suka dia sendiri, maunya bagaimana. Nah, apa? Kayak keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Baru diangkat Tuhan. Nebukadnezar pernah di atas, jadi raja penguasa dunia. Ya, Alkitab mencatat dia menjadi penguasa yang sangat besar, tapi ditundukkan pakai firman. Kenapa? Sombongnya muncul. Nebukadnezar muncul perkataan gini, lihat semua kerajaan ini kalah, padahal kena Tuhan. Kenapa Nebukadnezar diberkati Tuhan? Saudara tahu bahwa Abraham dengan Nebukadnezar itu satu suku sebenarnya. Bangsa inilah yang dipakai Tuhan sebenarnya. Lahirlah bangsa Persia, bangsa Aram, ini lahir. Bangsa ini sebenarnya diberkati Tuhan dengan ajaib. Lanjut ayat yang kedua. Tapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Dia ngelihat bapaknya direndahkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena apa? Kesombongan. Tapi anaknya enggak belajar dari apa yang dia lihat, dia saksikan. Kita tahu tidak boleh sombong. Kadang-kadang kita ngelakuin. Ayat 23. Ini 22 dulu ya. Benar, 23. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, para gundik tuanku telah meminum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak, dari emas, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah.
yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Di sini diceritakan bahwa Daniel menegur akan namanya Belshazzar ataupun anaknya Nebukadnezar. Ya, kalau Belshazzar itu namanya nggak terlalu terkenal. Ya, di sini kenapa Belshazzar itu didapati Tuhan tuh kesombongan. Dia pesta pakai perkakas bait Allah. Pakai namanya tempat minumnya yang dimana itu buat ibadah, dipakai buat minum. Saudara kalau punya tempat ibadah, ruang doa, ada gereja, jangan buat mainan. Walaupun itu anak-anak sekalipun. Ada orang di gereja karaokean, saudara, dangdutan. Saya lihat di Facebook. Kurang ajar ini, kayak Belshazzar nih, bisa dihajar Tuhan. Ya. Tempat ibadah buat dangdutan. Tempat ibadah disewain. Buat apa? Pernikahan. Boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Allah kita ini kudus. Nggak bisa dicampur dengan yang dunia. Sekalipun itu pernikahan. Kalau pemberkatan boleh. Resepsi enggak. Saya kalau punya ruang tempat misalnya ibadah gitu ya, makan aja saya nggak kasih. Ini orang apa? Karaokean. Pernah ada orang lagi, ayo kita nonton di gereja. Ngapain? Nonton bola, saudara. Ada satu gereja, ya, lagi final Piala Dunia, kita nonton rame-rame, satu gereja besar. Jangan, saya bilang. Kayak nggak ada tempat lain aja, saya bilang. Itu tempat kehadiran Tuhan, jangan dibuat mainan. Nggak ada rasa hormatmu di hadapan Tuhan, hidupmu susah nanti. Sekarang kalau pengkhotbah, ya, lagi mau ibadah, nunggu waktu penyembahan selesai baru dia muncul untuk khotbah. Kakas bait Allah, jangan buat mainan. Mau khotbah, datanglah sebelum ibadah mulai. Orang Kristen sekarang nunggu nih, ibadah baru mau mulai. Lagi makan. Nunggu belum mulai. Padahal tinggal 5 menit lagi ibadah itu mulai. Makan dulu. Jangan buat mainan, saudara. Main game di dalam gereja. Ini kalau ada malaikat Tuhan bawa pedang, saudara, ini keplak juga pakai pedang. Kenapa? Pasti mikir. Enaknya begini, enaknya begitu. Wah, enak, bisa dimainin buat. Ya, ada gereja kemarin buat apa? Tempat main judi pula. Udah saya deng kalau lihat orang Kristen. Sakit saya kadang-kadang lihatnya. Mengajar tuh. Ya. Kita ini bait Allah. Kita ini perkakas satu. Jangan sembrono, saudara. Jangan mainin bait Allah dengan rokok, minuman keras. Berhentilah. Makanya ada orang lagi tanya, boleh kan Pak minum gini? Nggak boleh. Tapi ada satu orang yang dijamah Roh Kudus. Dulu dia peminum, ke diskotik, ya, pemarah pula, dijamah Roh Kudus. Nyentuh minuman aja nggak mau. Ini baru namanya dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita masih mikir, ya boleh nggak boleh. Nah ini modelnya apa? Mikir. Dalam Tuhan, ini yang main. Mau taat sekalian, ya, jangan blow on saudara. Sejak saya cari Tuhan tuh yang logika. Cari Tuhan logika dari mana? Kita aja buat dari debu tanah. Lahir manusia dari debu tanah tuh dari mana ciptaan kayak begitu, saudara? Mau logikanya dari mana? Ini bumi di siapa yang buat? Logikanya gimana bumi dibuat? Kita cari Allah yang pakai logika, itu dari mana pemahaman kayak gitu? Habis pikir saya. Ikut Yesus itu jangan mikirin kayak gituan deh. Nggak masuk di otak kita. Mau Allah manapun juga menurut saya juga sama kalau yang selama namanya kepercayaan sebuah agama, ya. Saya berdoa saudara itu jangan mempermainkan. Ingat ya, ayat 24. Sebab itu Yesus menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsim. Dan inilah maknanya perkataan Injil. Mene, masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuhanku ditimbang dengan raca yang didapati terlalu ringan. Peres,
kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Sejak saudara ngitung, Tuhan ngitung juga. Masa pemerintahanmu akan selesai dengan waktu yang cepat. Sejak saudara diberkati, hidup dengan hitungan kesombongan, Tuhan hitung, kamu akan roboh. Nyungsep hidupmu dengan waktu cepat. Akan ditimbang, oh ini terlalu ringan, buang Tuhan. Pak Yesus kasih, betul. Tapi lihat, berapa banyak orang Kristen hidup susah. Apakah saudara bisa tutupi dengan namanya kasih Tuhan itu? Saya nggak bilang kasih Tuhan nggak ada, ada. Tapi hukum Tuhan berlaku selama-lamanya. Kamu langgar, miskin, penyakitan, bahkan kematian akan samperin hidupmu. Jangan beralasan dengan kasih Tuhan. Tuhan ngajarin dengan kasihnya pada malam hari ini. Jangan sombong. Hukumnya dia tetap berlaku. Dosamu ditebus. Tapi kalau lu nyuri, tetap kasihnya Tuhan akan mendidikmu, membawa kamu masuk penjara. Jangan bilang, kok kasih Tuhan jadi saya nggak perlu di penjara, jadi saya boleh maling, tetap di penjara, pakai kasih Tuhan sekalipun. Biar saja sejak namanya kurang ajar dengan Tuhan, dengan kesombongannya yang menjijikan. Dia hidup, dihitung Tuhan, mundur dengan kemiskinan dan bahkan kematian. Saya berdoa saudara itu bisa paham akan firman Tuhan. Hati kita ini bahaya saudara kalau saudara nggak penuhi dengan firman. Hati kita ini roh. Roh ini perlu Tuhan, perlu firman. Pak, saya ini hidup susah. Cek buru-buru. Kesombongan apa yang kamu perbuat? Saya pernah hidup dalam kesombongan yang luar biasa. Saya tahu namanya kesombongan adalah sebuah kebanggaan dalam hidup saya. Walaupun saya Kristen. Saya pernah doain orang, saudara. Berkali kali dulu sekali doain orang. Itu orang yang mental, muntah darah. Itu saya doain itu, mental, muntah darah, pelepasan. Di sini saya mulai sombong. Langsung Roh Kudus tegur. Saya bilang, oh gini ya Tuhan, rasanya diurapi kau. Ada muncul kebanggaan diri saya, bukan Yesusnya, sayanya. Saya sendiri ketawa bukan ketawain Tuhan, ketawain kegoblokan saya. Saya bilang, oh gini ya Tuhan, kenapa pendeta banyak yang jatuh? Saya pun ngerasain. Bangga saudara. Pulang langsung sujud. Tuhan, terima kasih saya bisa belajar itu. Makanya saudara kalau lihat, oh pendeta ini bagus, nggak ada yang bagus. Jangan pakai otak main. Ini bagus, ini bagus, yang bagus cuma Yesus. Amin saudara. Nggak ada yang bagus. Pendeta juga manusia. Pendeta juga punya kejahatan. Manusia sama yang namanya manusia punya kejahatan. Tapi Yesus tidak. Dia Allah yang sempurna, baik dan jadi contoh yang baik buat saudara dan saya. Amin ya. Ayatnya yang ketiga kembali dulu dalam 1 Tawari 20 ayatnya 21 sorry. 1 Tawari 21 ayatnya yang ketiga. Ya ini udah 1 jam setengah saudara. Ya saya tutup sampai 2 jam aja. Habis itu kita lanjut lagi besok lah ya. Part selanjutnya. Karena tujuan khotbah saya bukan ini sebenarnya, masih ada lagi. Ya kalau jadi besok saudara kalau misalnya Pak saya mau nonton lagi jam 10 pagi kita lanjutin firmannya. Ya ini masih saya lanjutin ya. 1 Tawari 21 ayat yang ketiga. Ya. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena yang diperbuat Daud atau hal itu? Ya, saya bukain dulu ayatnya. 1 Tawari 21 ayatnya yang ketiga. Nah, saudara bisa lihat di layar. Ya, jadi mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Ya, jadi ini yang di bawah
Bisa lihat dan dengar baik saudara. Ya, saat hidupmu penuh dengan kesombongan, dengan cara pikirmu yang konyol itu, saudara akan nyeret keluargamu susah. Karena Daud berpikir bahwa hitunglah semua kekuatannya dia. Ya kenapa dibujuk oleh iblis dengan tinggi hatinya Daud. Dia diberkati dari bawah sampai naik oleh kanan nama Tuhan. Tapi waktu dia di atas, iblis menuntun seorang Daud untuk munculkan namanya tinggi hati. Sejak tinggi hati, firman Tuhan ayat yang ketiga, kamu akan seret semua keluargamu dalam kesulitan. Betul apa betul? Ini saya temuin banyak orang kayak begitu. Dan sebagian ada bilang, saya menyesal. Keputusanku salah. Kesombongan. Saat saudara hidup dengan namanya sebuah pemikiran sendiri, bukan hanya saudara yang sengsara, orang lain juga akan ikut menderita dengan kesombongan. Istri, anak, orang tua, bahkan saudaramu sendiri juga kan. Kenapa? Kadang-kadang mungkin ada yang minjem duit, gak bisa bayar lagi. Sombongan Daud karena merasa dirinya kuat, tapi justru membuat orang banyak mati saat dia munculin namanya kesombongan. Dan ada banyak orang pada akhirnya gak mau ikut Yesus. Kenapa? Kelakuan pemimpinnya tidak benar. Di gereja, wah ini sombong, pasti jemaatnya berkurang. Saya pernah ke satu gereja ya, hamba Tuhannya itu bercerai hidup, dua-duanya masih hidup, nikah lagi, cerai lagi. Ini gembala. Dan saya perhatiin, saya ini ada orang ngomong sama saya begini. Ada orang ngomong begini sama saya. Kamu, dia bilang, kamu ini punya karunia pemerhati namanya. Oh gitu ya, saya juga baru tahu. Memang ada ya namanya karunia pemerhati? Enggak. Kamu punya. Saya. Oh. Nah makanya kalau kita mau ke gereja, mau kemana, tuh perhatiin. Hidup orang mau ketemu kita. Ini orang mau maksudnya apa, itu kebaca nanti semuanya. Nah ini gereja, gembalanya cerai 2 kali, hidup dua-duanya, suaminya masih hidup sampai hari ini. Jemaatnya rata-rata bercerai. Yang single rata-rata nggak punya pasangan hidup. Dibujukin, udah nggak usah lah menikah tuh ribet, bla bla bla. Diracunin semua dengan perkataan on kayak gitu. Mikir. Akhirnya semua jemaatnya itu, mohon maaf ya, pengerja nggak ada yang nikah. Dia saya nggak bilang nikah itu dosa, nggak nikah dosa ya. Tapi konsepnya ya nggak begitu. Cara mikirmu itu ngawur menurut saya. Nggak nikah. Dan saya lihat tuh rumah tangga berantakan semua di sana. Saya keluar. Dia bilang makan tuh gembala kayak begitu. Kenapa? Terlalu awalnya diagungkan karena dia punya karunia. Saudara mau cari hamba Tuhan manapun. Saya ke pendeta ini Pak, pasti karena kamu mikir, karena dia bisa begini. Kemarin ada orang, kamu kan, saya kemarin ngajarin orang. Waktu awalnya saya diremehin orang. Kemarin baru hari Jumat, makanya kemarin saya nggak khotbah. Kemarin saya nganterin orang. Saya diremehin, nggak masalah. Saya tahu ini merendahkan saya, tapi nggak masalah. Direndahkan itu bagian dari proses. Jadi jangan dilawan, belajar. Nah, orang itu tuh setelah saya khotbahin semua segala macem, dan akhirnya dia mulai terbuka. Nah, kesombongannya mulai tak runtuhkan pakai firman, bukan pakai bacot, saudara, pakai firman. Bukan ngadu bacot. Wah, bisa gitu ikut Tuhan tuh gitu-gitu. Enggak, kayak gitu. Buka firman ini, saya bilang. Buka firman ini. Roboh kesombongannya. Gitu. Setelah dia roboh, dia bilang, lu gereja di mana? Saya mau ikut saya katanya. Enggak usah, saya bilang. Lu kok bisa kayak gini katanya.
Saya bilang, gak usah ikut saya, ikut Yesus. Jangan ikut saya. Kamu ngemis-ngemis, tak usir. Saya bilang. Loh kenapa? Saya gak mau. Saya gak punya berhala. Yang paling bahaya buat hidup saya, orang berhala sama saya. Kamu anggap, wah ini bagus. Gak ada yang bagus. Yesus. Saya bisa begini. Iya. Cari sumbernya dong. Jangan blow on aja. Mikir mulu. Wah ini. Mikir. Kalau mikir, wah ini bagus. Ini bagus nih. Otakmu itu buang ke sampah. Yang bagus tuh Yesus. Yang bagus tuh Roh Kudus. Kenapa gak bisa main ini? Itulah kenapa banyak orang gereja berbondong-bondong. Kok gereja ini? Kenapa? Wah worshipnya luar biasa. Apanya yang luar biasa? Entertainnya Pak lebih bagus dari gereja itu. Pikir kan? Karena kamu lihat dan mikir, ini lebih enak. Apakah Tuhan berkenan kamu di sana? Kalau Tuhan bilang kamu di gereja kecil ini setialah. Jangan mikir yang enaknya doang. Kalau saudara mikir dengan enaknya doang, Roh Kudus gak bisa pimpin kamu. Itulah kenapa saya ditawarin di gereja-gereja besar. Saya gak mau. Tuhan gak suruh saya ke sana. Kalau saya mau mikir, terima tawaran, mimbarnya gede soalnya. Pasti duitnya juga gede. Pasti saya gak akan tinggal di Jakarta lama-lama. Saya mungkin akan muter ke banyak kota. Saya tanya dengan istri saya, gimana? Karena dia yang dapat visi Tuhan, bukan saya. Nah saya harus tunduk dengan visi Tuhan itu. Tuhan bilang enggak. Saya mau dimasukin mimbar besar. Dalam worship, suruh latihan. Saya udah bisa main keyboard, tinggal ngelatih suara. Dia bilang, enggak. Kamu kuat. Tetap stay. Tapi banyak orang berpikir bahwa gereja tuh harus gini, harus gini. Nanti jemaatnya rame Pak, pusingin amat. Mau rame gak rame. Toh semua juga punya Tuhan. Yang mau tawarin main film buat tatang geng saudara. Amin saudara. Ya udah sampai di ayat 3 aja dulu ya. 1 Tawarin 21 ayat yang ketiga. Besok kita lanjut ayat yang keempat, 5 dan lain sebagainya sampai ke 20 sekian. Karena saudara perlu tahu bahwa khotbahnya belum sampai ke intinya. Ini baru saya nyampein pesan Tuhannya, sumber masalahnya apa. Saudara diberkati dengan Tuhan firman-Nya pada malam hari ini. Ada amin saudara. Saya berdoa saudara itu bisa lihat namanya yang roh Tuhan mau kerjanya di mana. Ini nggak bisa pakai otak, munculnya harus di sini. Karena Roh Kudus menetap. Amin saudara. Ya saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa klik nama saya di mana nih? Oh di sini ya. Mana sih? Sini ya. Di sini ada nama saya, saudara bisa klik. Di situ ada nomor rekening, saudara bisa, Pak saya mau menabur, silakan. Nggak mau menabur Pak, ya terserah juga. Ya saudara mau menabur juga biasakan berdoa dalam persembahan. Tuhan aku ingin persembahan. Berapa jumlahnya? Tanyain Tuhan ya. Jadi jangan kebiasaan. Mau kecil mau besar sesuai dengan arahan Tuhan itu sendiri atau Roh Kudus. Pak saya nggak suka persembahan. Nah terserah saudara ya. Saya nggak menawarkan harus persembahan. Terserah saudara, bebas kalau saya mah. Ya untuk namanya melayani pekerjaan Tuhan kemana-mana dan lain sebagainya, berkat saudara lah yang dipakai untuk kita bisa melangkah kemana-mana. Amin ya saudara. Ya kita berdoa. Tuhan terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Besok hamba lanjutkan kembali di pukul 10 pagi Tuhan. Sehingga biar firman-Mu Bapa kami boleh hidup Bapa dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Engkau Bapa Allah yang membuka hikmat bagi hamba ya Roh Kudus. Biarlah Bapa ini tercurah bagi anak-anak-Mu yang di rumah-rumah. Jangan munculkan sebuah kesombongan di roh kami Tuhan. Tapi ajari kami tentang kerendahan hati ya Roh Kudus. Agar kami disertai Tuhan dengan ajaib. Karena kami tahu kami butuh pimpinan Tuhan. Kami butuh roh Tuhan untuk membongkari semua manusia busuk kami ini ya Tuhan. Sehingga kami muncul Bapa yang murni, yang tulus, yang berkenan tentunya di hadapan Tuhan. Mari Tuhan robohkan semua kesombongan. Ternyata pemikiran kami
cara pandang kami. Terkadang Bapa merusak justru berkat kami sendiri. Oleh karena Engkau tidak berkenan ya Tuhan. Biarlah Daud dibawa naik. Kami tidak mau jadi lawanmu. Kami mau berpartneran dengan Engkau Yesus. Allah kami ya Tuhan. Karena kami tahu keselamatan cuma dalam tangan-Mu. Dunia ini punya hukum ya Tuhan. Dan Engkau tetap punya hukum. Kami tahu Bapak, kami tidak bisa berpura-pura dengan alasan bahwa kasih Tuhanlah yang akan membela kami ya Tuhan. Kami tahu Kau punya kasih ya Tuhan. Tapi Kau tidak membiarkan Bapak orang-orang yang melanggar ya Tuhan terus-menerus. Seperti dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Engkau Allah yang tidak bisa dipermainkan dengan pelanggaran. Terima kasih ya Roh Kudus. Biar Bapak bukakan pikiran kami. Berkatilah sekiranya kami ya Tuhan. Hutang-hutang kami boleh lunas. Biar sakit penyakit boleh sembuh. Biarlah jalan kami boleh dipulihkan Tuhan. Dan terbukalah mujizat demi mujizat yang baru Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya nama syukur dan mana biarlah Bapa kemuliaan-Mu turunlah atas kami Tuhan. Dan kami boleh terima keajaiban demi keajaiban. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga yang di YouTube ya. Terima kasih. Saya pamit.